Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin berdoa dimulai. Selesai. Untuk absensi kehadiran, silakan kalian klik kehadiran di absen Google Classroom kalian ya, di masing-masing yang sudah disediakan oleh wali kelas. Nanti akan ibu cek siapa yang sudah absen, siapa yang belum. Oke. Nah, bagaimana keadaannya kalian sekarang? Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Atau mungkin ada yang sakit? Ya, yang sakit semoga cepat sembuh ya, dan yang sehat harus tetap selalu jaga imun ya, jaga 3M dan selalu ingat pesan ibu. Oke? Nah, minggu kemarin ya, kita sudah belajar apa itu suatu keuntungan, apa itu laba, modal, harga beli, harga jual, dan bagaimana menentukan sesuatu persoalan, apakah dia itu untung, apakah dia rugi, dan bagaimana kita menentukan harga beli dari harga jual yang sudah diketahui dalam soal. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, apabila masih ada yang bingung tentang materi minggu kemarin, silakan ditanyakan saja melalui WA pribadi ya ke ibu, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Nah, untuk langkah proses pembelajaran dan penilaiannya masih sama seperti yang minggu kemarin ya, yaitu kalian baca materinya sambil mendengarkan penjelasan ibu di sini dan ditulis materi yang ibu sampaikan di sini semuanya ya, dari materi, kemudian contoh, penyelesaian itu ditulis semuanya yang rapi di buku tulis matematika. Oke. Nah, nanti kalau sudah difoto dikirim ke Google Classroom paling lambat hari Rabu tanggal 3 Februari. Nah, di sini nanti untuk latihannya akan ibu berikan di hari Jumat, yaitu di pertemuan yang kedua. Topik pembahasannya yaitu bagaimana cara menentukan bunga tunggal. Nah, di sini bunga tunggal itu banyak macamnya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk subbab yang kedua, yaitu bunga bank dan pajak. Nah, bunga bank itu adalah keuntungan atau hasil yang diberikan oleh bank kepada seseorang. Nah, seseorang biasanya itu disebut sebagai nasabah ya, yang menyimpan uangnya. Nah, di sini nanti kita membagi bunga bank itu dalam 3 macam. Yang pertama bunga harian. Nah, di mana 1 tahun itu ada 360 hari. Ini kesepakatan aja ya. Kan kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu tidak mesti 1 bulan 30 hari. Ada yang 31, ada yang 28 atau 29, dan ada juga yang 30. Nah, ini kita sepakati bersama bahwa kita anggap bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Ya, jadi 30 hari kita kalikan dengan 12. Alhasil 360 hari. Nah, untuk bunga bulanannya kita anggap juga bahwa 1 bulan itu 30 hari, bukan 31 atau 28 atau 29. Kemudian bunga tahunan itu kita di sini ibu definisikan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, dan ini sudah pasti ya, sudah pasti semua orang tahu bahwa 1 tahun pasti 12 bulan. Nah, di sini untuk karena tadi kan ibu menyebutkan bahwa bunga bank itu terdiri dari 3 macam ya, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, rumusnya pun berbeda-beda tergantung bunganya itu sendiri. Kalau harian maka di sini letak perbedaannya di bagian ini ya, di bagian depan. Kalau harian maka di sini H per 360 hari. Kalau bulanan maka B per 12, dan di sini kalau tahunan maka T. Nah, keterangannya kalau H itu hari ya, lamanya menabung dalam hari. Kalau B kecil di sini sebagai lamanya dia menabung dalam bulan. Kalau T maka lamanya dia menabung dalam tahun. Kemudian P persen ini adalah
persentase bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, dan kalau M ini bisa disebut sebagai modal atau tabungan awal ya dari orang yang menabung di bank atau koperasi begitu. Nah, untuk menentukan persentase bunga itu sendiri ya itu bisa dengan cara seperti ini, tergantung apakah dia nanti itu menggunakan bunga tahunan atau menggunakan bunga. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan di dalam contoh ya. Next, untuk yang pinjaman. Nah, di sini ada orang menabung, ada juga orang meminjam. Nah, biasanya kalau di bank atau koperasi ya, itu kan ada dua tujuan, apakah dia mau menabung atau dia mau meminjam uang. Nah, kalau menabung pastinya dia akan mendapatkan yang namanya bunga atau keuntungan ya, keuntungan dari dia menabung dari pihak banknya atau pihak koperasinya. Nah, kalau pinjaman di sini juga nanti yang dapat bunganya ya, ini juga nanti ada bunganya juga dalam pinjaman. Bunganya itu bukan untuk si peminjam, tapi si yang meminjami, yaitu pihak bank atau koperasinya yang akan mendapatkan keuntungan begitu. Nah, ini ada beberapa cara ya, cara kalau diminta besar angsuran peminjaman, maka di sini caranya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya, nanti prakteknya di contohnya aja. Oke. Nah, di sini selanjutnya pajak ya. Pajak itu ada dua macam, yaitu yang pertama PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai, yang kedua PPh, pajak penghasilan. Nah, di sini untuk PPN itu yang sering kita jumpai ya, terutama ketika kalian pernah ke KFC ya. Di sini saya memberikan contoh PPN dari struk atau nota pembelian makanan dari KFC. Ada keterangan pajak res 10%, ini maksudnya adalah PPN 10% ya. Nah, ini adalah tarif yang diberikan oleh pihak restoran untuk pembelinya. Jadi ketika kalian di restoran itu ternyata habisnya dihitung manual, habisnya harusnya itu 38.000, ternyata ada pajak restoran 10%, maka ditambahkan 3.800 begitu ya. Biasanya ini PPN ada di restoran-restoran yang sudah punya nama ya. Kalau hanya sekedar warung itu nggak ada ya. Nah, kalau PPN di sini kan dia nilainya bertambah ya kan, bertambah banyak sesuai apa yang sudah dia beli. Tetapi kalau pajak penghasilan ini contohnya ada di apa ya namanya, kayak nota atau struk dari orang tua kalian ya, orang tua kalian yang biasanya sudah pegawai negeri atau mungkin karyawan swasta dari dinas atau perusahaannya, ada yang memberikan kebijakan gaji itu dipotong ya, dipotong dengan pajak penghasilannya. Dan ini berapa persen itu tergantung dari perusahaannya sendiri begitu ya, kalau ini ditambah, kalau ini dikurangi. Oke. Nah, contohnya di sini ya, Pak Naja menabung di bank sebesar 2 juta. Bank itu menetapkan bunga 12% per tahun. Hitunglah jumlah tabungan Pak Naja ketika 7 bulan. Nah, di sini kalau 7 bulan ya, 7 bulan kita tahu bahwa M itu tadi kan tabungan awal ya, tabungan awal 2 juta. Kemudian persentase bunganya 12% per tahun. Nah, kita gunakan rumus bunga bank yang untuk bulanan. Kita ganti B-nya dengan angka 7 ya. Jadi 7 per 12 dikali 12% dikali 2 juta. Nah, untuk yang 12% ini saya ganti menjadi 12 per 100. Nah, kemudian ini dikalikan sehingga diperoleh bunga dalam 7 bulan itu adalah 140.000. Nah, pertanyaannya itu kan hitunglah jumlah tabungan Pak Naja. Kalau jumlah tabungan, maka kita jumlahkan tabungan awal itu
2 juta ditambah dengan 140.000 ya, karena M-nya kan 2 juta, bunganya 140.000. Jadi tabungan Pak Naja setelah 7 bulan adalah 2.140.000. Selanjutnya, kalau selama 2 tahun kira-kira berapa sih jumlah tabungan Pak Naja itu? Nah, kita cari dulu bunga dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kita gunakan rumus T dikali P persen dikali M. T-nya diganti 2 ya, karena 2 tahun. Untuk persentase dengan dan modalnya tetap sama, kita kalikan dan dibagi, diperoleh bunga dalam jangka waktu 2 tahun adalah 480.000. Nah, tabungan Pak Naja kita tambahkan sehingga diperoleh 2.480.000. Nah, gitu ya. Mudah, yang penting tahu alurnya. Kalau bulan kita pakai yang mana rumusnya, kalau yang tahun kita pakai yang mana, ya. Gitu. Contoh yang kedua, di sini koperasi memberikan bunga pinjaman 1% per bulan. Nah, kalau tadi kan bunganya per tahun. Nah, sekarang per bulan kepada anggotanya. Nah, ternyata ada yang mau minjam, yaitu 3 juta, mau diangsur selama 1 tahun. Nah, 1 tahun kita tahu bahwa ada 12 bulan. Maka berapakah besar angsuran setiap bulannya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dan berapa persentase bunganya ya. Kalau ini diketahui per bulan, maka kita kalikan menjadi per tahun ya, kita kalikan 12 bulan. Jadi 12 dikali 1% menjadi 12% per tahun. Nah, kita cari besar bunga pinjaman 1 tahun ya, yaitu 360.000. Angsuran setiap bulannya, maka kita pakai ini jumlah dari pinjaman plus bunga. Pinjamannya 3 juta, bunganya 360.000, lama peminjamannya selama 1 tahun ya, atau 12 bulan. Maka di sini kita bagi ya, tambahkan kemudian dibagi, diperoleh angsuran setiap bulannya 280.000. Nah, di sini hati-hati ya, untuk lama peminjaman ini kita gunakan per bulannya aja ya. Jangan kita gunakan per tahun. Nanti beda hasilnya. Oke. Kalau kalian ini isi lama peminjaman 1 tahun, ya nanti di sini berarti angsuran setiap tahun dong ya. Kan ini dia permintaannya setiap bulan, bukan tahun. Jadi harap hati-hati. Biasanya tuh menurut pengalaman atau analisis yang saya amati dari beberapa siswa itu, kebanyakan banyak yang mengalami permasalahan di bagian ini, bagian peminjaman, angsuran, kemudian persentase per bulan. Itu beberapa siswa ada yang mengalami kesulitan ya. Jadi diperhatikan dengan baik-baik soalnya dan cara penyelesaiannya. Kemudian ini contoh yang terakhir. Jadi Pak Yohan tuh minjam uang 9 juta, ya kan? Nah, di sini dia mengangsurnya tuh selama 2 tahun. Angsuran per bulan itu dia 427.500. Nah, kira-kira berapa sih persentase bunga pinjaman dari bank itu? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui, kemudian kita tulis angsurannya, karena di sini keterangannya dia kan per bulan, ya kan? Sedangkan Pak Yohan itu mau mengangsur selama 2 tahun. Maka kita kalikan total angsuran selama 2 tahun. Ya, 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Jadi total angsuran selama 2 tahun itu nanti menghasilkan uang 10.260.000 rupiah. Nah, ini jelas bahwa total angsuran 2 tahun sama peminjamannya itu berbeda ya. Maka ini jelas ada bunga peminjamannya. Bunga peminjamannya kita kurangi dari ini total dengan peminjamannya, sehingga bunganya 1.260.000, ya kan? Ini kita gunakan persentase bunga
ya, bunga peminjamannya 1.260.000 dibagi dengan ini B-nya. Tadi kan kita tahu bahwa Pak Yohan meminjam selama 2 tahun angsurannya, berarti ini B-nya kita ubah menjadi 24 bulan ya. Aslinya sih ini bisa menggunakan persentase bunga yang penyebutnya itu T dikali M. Jadi bisa langsung seperti ini ya, 1.260.000 dibagi 2 tahun dikali 9 juta dikali 100% ya. Sehingga kalau dikalikan berarti kan 18 juta bawahnya. Nah, alhasil 0,07 dikali 100%. Nah, ini tuh mungkin dari kalian itu menggunakan kalkulator ya kan. 0,07 dikali 100 persennya ikut. Nanti hasilnya kalau di sini saya coba ya, 0,07 dikali 100%, itu ya hasilnya sama aja sih, menjadi 0,07%. Nah, hasilnya maksud saya di sini dikali 100% itu 0,07 dikali 100 ya. Di kalkulatornya tidak usah dipencet persen, begitu ya, nanti ketemunya 7% gitu ya. Jadi cara mencari persentase bunga, mau itu bunga dari dia lamanya menabung atau persentase bunga dari dia meminjam, itu bisa menggunakan rumus yang sudah Ibu sampaikan ya kan. Tinggal apa yang diketahui dalam soal itu, apakah dalam jangka waktu bulan ataukah dalam jangka waktu tahun, itu tergantung nanti mana yang mau digunakan rumusnya. Kalau bulan berarti pakai yang B/12, kalau yang tahun maka kita bisa langsung aja menggunakan T dikali M, seperti itu ya kira-kira. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan ya. Dan video ini bisa kalian lihat di YouTube-nya Ibu, di channel YouTube-nya Ibu yaitu Mbak Reni Anissa. Bisa dilihat berulang-ulang, kemudian atau mungkin disimpan juga bisa ya. Dan jangan lupa di like dan boleh dikomentari untuk untuk kemajuan Ibu. Nanti kalian tuh pengennya seperti apa begitu, biar nanti akan Ibu coba wujudkan, biar kita bisa saling sharing bagaimana pembelajaran yang enjoy, yang enak diterima oleh kalian semua, begitu. Baik, terima kasih. Jangan lupa dicatat materinya, dicatat contoh dan soal, plus penyelesaiannya ditulis yang rapi ya, agar nanti ketika kalian belajar itu enak lihatnya. Dan insya Allah besok Senin akan Ibu adakan live Instagram, akan Ibu bahas bagaimana cara-cara menyelesaikan contohnya tadi itu dengan tulisan tangan per step-stepnya ya. Kalau yang ada waktu silakan diikuti, kalau tidak apa-apa ya, tidak wajib, begitu. Terima kasih. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.